Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adek ang dan kembali. Adek ang. Ampura. Amun lek tu ndik tiang penggitaan. Ya, karena tiang beji kan, apa nu karena ino ke beloan atau tiang sebejian. Alhamdulillah. Alhamdulillah fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wahidun la min qillah, mawjudun la min illah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وسلك طريقه ومنهجه إلى يوم القيامة. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين حق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Amma ba'du. Tiang hormati para guru-guru tiang, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, semua pengurus masjid, Bapak Ibu tiang, jamaah kaum muslimin muslimat, adik-adik sekalian, termasuk qari'ah kita. Jadi qari'ah niki sering tersebut si wayah mamen tiang lek Bali, lek toya. Dia tiang tomberan ngono ka tiang. Arak guru kuto tok nang. Nah, ternyata sekarang tiang ketemu, ternyata beliau guru dari ama tiang. Lagu wayah mamen dina tong asar. Engkahna bae tingkat-tingkat apa? Dusun kana tahanan dina tutu kana. Nah, Bapak Ibu tiang, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur pada malam hari ini diberikan izin oleh Allah Ta'ala bersama-sama hadir iktikaf di rumah Allah Ta'ala. Bapak-bapak jam semenian pelungguh ngapain di rumah? Hah? Apa gawe pelungguh di Bali? Dende ibu-ibu bapak-bapak aja lo angka. Bapak-bapak ngapain di rumah? Manto, apa pantau pelunggu? Ah, ibu-ibu, pelunggu ngapain jam seginian? Tindo apa moya? Kadang moya meneh dong. Bes TV no moya na terus. TV no moya ni yuk padam. Malam hari ini Bapak Ibu, kita ganti sebentar waktu kita untuk hadir di majelis yang sangat luar biasa. Kita sering sebut dalam suatu riwayat baginda Rasul menyebutkan, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min salati alfi raka'ah. Wahai Ibnu Mas'ud, pelungguh duduk sebentar di majelis ilmu. Marak nih, sa'ahno bukan berarti 1 jam. Lagu semenda. Apa kata baginda Rasul? Itu lebih agung, lebih mulia, lebih cakep, pahalanya lebih besar daripada pelungguh sholat sunat 1000 rakaat. Bapak-bapak pernah pelungguh sholat 1000 rakaat? Pernah apa ndek? Oh pernah mana? Masya Allah. Ibu-ibu pernah apa tidak? Ah, sang ditoah karena sholat taraweh doang pira rakaat. Pira rakaat salat tarawih pelungguh? 20 bebalu atau 36? 20. Si 20 doang mohon maaf kadang masih temilian imam. Saya jadi imam, ya mana? Pindah taraweh.
Kenapa? Lambat imamna ngantuk aku. Nah, artinya Bapak Ibu, siaran tengaji no pahalanya luar biasa. Siaran dengan ngaji Bapak Ibu dapat apa? Tefaham, tefaham mau kita pahala. Kita mohon maaf, misalnya tercigah ataupun terpedam oleh ngaji no, mau kita pahala. Diamalkan ataupun tidak dapat kita pahala. Kenapa? Begitu kemuliaan orang yang hadir majelis taklim Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau baca salawat gimana perasaan pelunggu? Adem, idap tuh. Tapi ibu-ibu yang tunas nanya, pelunggu kalau gendong biji pelunggu, apa yang pelunggu baca? Aja ada nih. Apa selawat apa ciloka? Nengke dengan salawat kenapa? Pas tertanya padahal balik ciloka doang. Salawat itu Bapak Ibu Masya Allah luar biasa. Ngebikin hati kita adem, idap. Makanya ulama-ulama dulu itu kalau dididik anaknya dari sejak kecil, bahkan sebelum anaknya lahir mencari pasangan, beliau cari pilih yang luar biasa. Ketika anaknya lahir Bapak Ibu tiang, ketika anaknya lahir, mohon maaf, ketika menyusuin bijanya itu, yang dibaca apa? Ayat kursi yang dibacain anaknya. Nah, pelunggu, apa yang pelunggu baca ketika nyusuin anak pelunggu? Kadang-kadang dengannya sambil nyusuin anaknya sambil nebegosip. Innalillah. Lah Bang Umbi itu cari anaknya cuma. Nah, landek apa ayat kursi misal ndak hafal kita ayat kursi, ada HP setelin si isi ayat kursi. Lagu sampai selesai, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Tendek ke ayat kursi Indonesia no salawat no Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Sebelumnya tiang tunas ampurayan, tiang tobas halus. Sampai ini tiang berenggi, mulai toya, tahu pelunggu? Anta me, ngana? Kan anta sini mungkin kasar teh. Me ngana, me mangan ke ngana jama-jama. Makanya tiang tunas ampurayan, kalau seandainya di bahasanya lah kasar benda mare mulai jawah halus tadi kami itu toya ngadakan ikan puluh namanya toya terang kadang le otaknya menyebut toya dengan tau nah mana namun bahasa Maulana Syekh toya itu apa tau ya apa karena tau ya wikannya tahu bisa dia pintar, dia hebat, itu bahasa Maulana Syekh. Nah, Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Tadi kita sudah dibacakan ayat surah Al-Isra. Itu juz 15 ayat 1 sampai sekian. Jadi bahasanya apa katanya? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Bapak Ibu tiang,
Isra Mi'raj itu adalah hadiah pemberian dari Allah. Hadiah, Bapak Ibu. Tapi mari kita lihat, sebelum baginda Rasul Isra Mi'raj itu ada beberapa kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Satu di antaranya kejadian itu, Bapak Ibu, baginda Rasul, mohon maaf, dibelah dada beliau. Belah dada. Itu dikatakan sama sahabat-sahabat yang memandikan baginda Rasul, kami lihat ketika kami memandikan baginda Rasul, mohon maaf, arak dakwaan marah ruan dengan si tetuah tebelah dada beliau. Dibelah untuk ngapain? Mohon maaf, bukan untuk mensucikan hati baginda Rasul, membersihkan, enggak. Kenapa? Hati baginda Rasul itu sudah suci, denar penyakit hati si macam-macam. Tetapi itu untuk apa? Untuk menyinari, menambah nur cahaya Allah ke dalam hati baginda Rasul. Apa pelajarannya di sini, Bapak Ibu? Dendek lupa lek dalam kehidupan kita jaga hati kita barang-barang. Terjaga atenta, Bapak Ibu. Pelunggu bapak-bapak pira kali pelunggu mandi dalam sejelu? Sekali. La ilaha illallah. Sekali mana? Ibu-ibu pira kali pelunggu? Telu. Telu apa sekali anda? Musim telir ngana. Aduh, telir teh masih teliran tolik to ya. Apalagi le Mesir. Teh masih mai idapna lek toy no bena ai ina telir cuaca telir besimut doang paling mai. Apalagi waktu subuh besimut uras-uras Allahumma sholli dengan nama baca sholawat. Nah, Bapak Ibu ya, itu sebagai isyarat baginda Rasul pengen bilang, ini isyarat sebagai untuk kita bareng-bareng bahwa penting endah terjaga atenta, Bapak Ibu. Jaga hati kita bagus-bagus. Kenapa? Karena penyakit ateno lebih bahaya daripada penyakit zahir. Contohnya amun penyakit zahir arah dengan misalnya mun basan tiang bakat terluka parah naena, atau mungkin arah dengan misalnya para diberikan penyakit parah oleh Allah Ta'ala, amun Noah ninggal dunia, selesai di akhirat insya Allah dibangkitkan dalam keadaan sempurna. Lagu amun penyakit ate, hati-hati Bapak Ibu. Biaran penyakit ate mara misal sombong, takabur, iri hati, batur mau beli mobil tung ya sakit otak le balik. No iya wah inu. Batur rara rezeki nak lah song ya de namain tanam bekelor. Kenapa? Ya mikirah ngumben tanah gana bunga tasin dengan sino. Mungkin ada penyakit hati anta Bapak Ibu. Kenapa? La yadkhulul jannata, ndik naganta surga sai man dengan sile atena arak dakuan sifat sombongna dakat narak sekedi. Berat Bapak Ibu dia. Tahu pelunggu yang namanya iblis? Tahu? Metode kenalan. Aran doang. Ya, iblis itu Bapak Ibu tidak ada tempat di dalam surga. Jadi iblis itu pernah masuk surga. Iblis nuan tamu surga. Sebelum Nabi Adam diciptakan ratusan ribu tahun iblis sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sembah Allah Ta'ala. Jadi ndek narak tempat li surga no kecuali iblis sudah sujud wah tamu sujud li iblis no tam di surga. Tetapi sayang seribu sayang, satu penyebabnya iblis ditendang oleh Allah Ta'ala dari surga. Apa itu? Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Disuruh sujud tapi dia nggak mau. Sombong ya.
Pengumbe tersujud ngana tiba Nabi Adam, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nek kumele sujud tiba dengan yang engkau ciptakan ya Allah dari tanah, aku lebih mulia diciptakan dari api. Sombong iblis no. Arak pejabat sombong kira-kira? Sei ketua gengna. Fir'aun arana. Fir'aun no pejabat sombong no Fir'aun no. Arak dengan sugi sombong. Luwe ngana. Sei ketua gengna. Korun arana. No, tau pulungku Korun, Fir'aun tuh li Mesir doang tok nesino. Nah, jadi Bapak Ibu yang bersihkan hati itu. Kenapa? Baginda Rasul dalam suatu riwayat mengatakan innal qulub la tasda'u kama yasda'ul hadid. Siaran ateno Bapak Ibu, apa bahasa baginda Rasul? Marak mangkun besi. Besi no, ini ia karatan enda. Pelunggu punya batik, apa bahasa ini batik? Pada siaran batik no, amun beruk jari no merang ya. Coba amun pulungku taruh 2 bulan masih no merang atau ngombe. Pertama kadang amun suwe-suwe karatan ya. Karatan. Kedua kadang di ini merang mampu. Nah, makanya kata baginda Rasul, hati itu bisa berkarat, tak ubahnya seperti berkaratnya besi. Sahabat nanya, wa majilaha ya Rasulullah. Baginda Nabi, apa yang kami gunakan untuk membersihkan, mensucikan, menjernihkan, menyinarkan hati kami ya Rasulullah? Bapak Ibu, amun pakaian tedekil, kumbik teh ya. Popo. Amun awak teh kotor, ngumbe teh mandi. Amun montor tedekil, kumbik teh ya. Hah? Oh, besok pandi. Pandi anda ya. Lagu amun aten tak kotor. Pandi pelungguh ya? Hah? Nah, baginda Rasul beritahu kita, nih cara bersihkan hati. Wa majila'uha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang menjadi pelicin, pelembut dan bagaimana menyinarkan hati kami? 2 kata baginda Rasul dalam hadis ini. 1, tilawatul Quran wa dzikrul maut. Demen-demen baca Quran. Nih pertama. Ke bapak-bapak, ibu-ibu, pelunggu baca Quran setiap hari berapa kali? Nah, tentu ide nih. Adik-adik berapa kali? Bajang-bajang. Pira kali pelunggu baca Quran batu-batu bajang? Sejelo. Hah? Terus tiang nanya, berapa kali bikin status dalam Facebook? Batu bajang, pira kali di status? Lah, kadang macam-macam dengan Bapak Ibu tiang. Ini Quran ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Itu menjadi salah satu obat hati yang paling manjur, sangat hebat, keren, luar biasa. Baca Quran no. Oh, makanya rumah yang dibacakan Al-Quran, bahkan dalam suatu riwayat hadis qudsi pernah disebutkan itu azab nggak bakalan turun amunara lek gubuk ta lek dusun ta lek desan ta. Ada 3 perkara burung turun azab no. B, perkara pertama, amunara dengan masih ngaji Quran. Di rumah pulunggu ada orang ngaji Quran? Arang. Gubuk kita ada kan orang ngaji Quran? Yakin tiang ada orang ngaji Quran. Kedua, kalau ada orang masih sholat jamaah, aneh masjid atau sholat jamaah kan aman. Telu, azab itu ditunda turunnya sama Allah Ta'ala. Kapan? Kalau arak dengan ngaji masih demen ngaji marat nih. No, hebatnya Quran itu Bapak Ibu. Jadi Al-Quran no, luar biasa. Kadang marat nek tak tahu ngaji, ngana
Mana-mana belajar. Nita semal belajar. Kenapa wah tua itu kena. Membiang kunta. Dengeran. Kedok lagu ngana malak. Telingana konslet. Ngombe. Oh mana-mana. Dijelaskan dalam hadis. Kun aliman. Au muta'alliman. Au mustami'an. Au muhibban. Wala takun khamsan fatahlik. Pertama pinak diri jeru dari dengan si tahu juluk ngaji. Neta tahu ngaji. Belajar. Siaran Quran Bapak Ibu. Belajar doang belum tentu tahu apa lagi nih belajar Quran. Ketelu nek tahu belajar karena waktu kita tidak cukup, kemudian waktu nek semel barang bebeak-beak ngaji. Oh, au mustami'an dengerin. Dengeran nek misalnya telingana kurang sehat misal. Au muhibban. Mana-mana demen kita dengan si baca Quran. Tiara dengan tadarusan nek bilang Ramadan. Ara biasana ara dulang taek ara. Nah, bukti pelunggu demen kita dengan baca Quran si mai tekang dulang no. Lo gunde karena dulang taek baca Quran. Lo saya penggiliran ke baca apa bedulangan tuh RT no lo mai no mana duit taek. Bagus ya, aku pergi ini ata. Oh Bapak Ibu tiap hebat Al-Quran itu. Ada dulu sahabat meninggal dunia. Ketika meninggal dunia tuh sahabat ada yang aneh ketika itu. Apa yang aneh Bapak Ibu tiap? Ternyata waktu matahari musim panas. Jadi Bapak Ibu siaran musim panas di Mesir di tanah Arab beda. Panasnya luar biasa. Terus musim dinginnya beda. Nah setelah itu ternyata Masya Allah adi matahari itu keluar. Cuman kayaknya arak sinutup ya. Mara misalnya arak sinar. Mulai aja sinar kenain. Nih. Tapi sinarnya kok begini gitu. Nek nak kena tiba tuh. Bertanya sahabat kepada baginda Rasul. Baginda Nabi. Ini ada apa kok tumben pada hari ini cuaca seperti ini. Mulai bilang jelono cuacanya panas. Tumben pada malam pada hari ini kok kayaknya ada yang menutup apa? Menutup matahari sampai ke kita. Ada apa ya Rasulullah? Apa kata baginda Rasul? Sahabat, tahukah pelunggu? Itu yang menutup matahari itu sayapnya para malaikat. Terus yang umpe baginda Rasul, ngapain malaikat nutup sinar matahari? Apa kata baginda Rasul? Ternyata malaikat itu ikut takziah, ikut mubasan tiang belangar. Apa bahasa pelunggu? Mau narak dengan meninggal dunia. Ya milu belangar, ya milu bertakziah malaikat sini ya Rasulullah. Nah, kira-kira selama narak dengan meninggal dunia wah namilu malaikat turun sang nomah lagu ni tegita ya kan. Nah, jadi setelah itu ditanya, ya Rasulullah, apa yang ngebikin malaikat itu turun ikut bertakziah, ikut mendoakan sahabat kita? Apa jawaban baginda Rasul? Oh, sahabat nih, kata baginda Nabi, sahabat nih beliau selalu mengamalkan surah Al-Ikhlas. Apa surah Al-Ikhlas? Membahasan qul huwallahu ahad sampai walam yakul lahu lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad sampai selesai. Ya doang mulazamahna sahabat nih. Apapun yang beliau kerjakan qul huwallahu ahad doang bacana. Mele yanang bangkat qul huwallahu ahad sampai selesai ke lagu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ndak ke kulhu denia sih. Nah, sampai selesai. Ternyata Masya Allah, karena beliau mengamalkan surah Al-Ikhlas si ponta. Ternyata Masya Allah, ya mina undangan untuk malaikat.
Ngapain? Mendoakan sahabat yang meninggal dunia itu. No baru ngamalang surah Al-Ikhlas. Apalagi mengamalkan yang lain-lain. Dulu ada sahabat itu ketika jadi imam, ya lonto ayatna. Apa ayatna sahabat no? Kuliah, tuh kuliah. Al-kafirun no. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama kuliah. Rakaat kedua kulhu. Terang girang puluh guna ngamalangan ya. Kadang-kadang rakaat pertama inna a'tayna. Rakaat kedua kulhu. Ya luntun ora apal Nah, jadi waktu itu ditanya baginda Rasul, sampailah kejadian itu kepada baginda Rasul. Baginda Nabi, ini ada sahabat kita. Ini ya lonto bacana tagahana jadi imam. Setelah itu dipanggil sahabat itu. Setelah dipanggil ditanya, sahabat, apa alasan pelunggu? Ketika pelunggu sholat ya doang baca pelunggu. Rakaat pertama Al-Kafirun atau kuliah. Rakaat kedua Al-Ikhlas atau kul. Apa alasan pelunggu? Apa kata sahabat? Oh begini baginda Rasul, di ayat yang dua ini ada tauhid. Di ayat yang dua ini mengagungkan keagungan Allah, kebesaran Allah. Apa jawaban baginda Rasul? Amun ya alasan pelungguh jana, insya Allah dua ayat nih yang mengantarkanmu ke dalam surga, kata baginda Rasul. Masya Allah. Lalu kamu itu aja beda. Kenapa ya doang ayat Nara apal telain. Nih, saya kan kamu pelunggu jari imam misalnya balik silain nendang kayak bauso Allahu akbar waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar. Kanggo apa nih kanggo aku dindik kepelit lalu mesa yasin doang la ilaha illallah. Kami dulu pernah waktu kami ngaji nahu tuh balik ciri waktu no ya bacanya si gurun tani manjuran telat tulik waktu no telatan tulik Allah akbar waladdallin. Setelah ini baca yasin lah gedak kami tutup balung. Kenapa? Paran kami ini sampai selesai yasin ini beta lapar beta ngantuk macem kan. Ternyata alhamdulillah yasin langsung Allah akbar becigah itu langsung. Ternyata masya Allah. Makanya besok kalau jadi imam itu perlu kita lihat jamaah juga kan. Pelunggu jamaah juga ya udah kalau panjang-panjang dikit ya udah nggak apa-apa. Kadang papana betaraweh belo sekali mana lemudi. Weh kerem apa kerem mangus sih no? Pecat imam mana no? Pelunggu tahu nggak di Mesir Bapak Ibu, amun tebet terawih no, itu apalagi malam 20 itu lah belok kunut setengah jam tangan nih Bapak Ibu kunut doang no, terasa mulai itu aja wahku mana lelah tangan nih kan lagu masya Allah nikmat. Nah jadi itu ternyata obat hati yang pertama. Apa itu? Gemar-gemar, demen-demen baca Quran. Nah, dua, wa dzikrul maut. Sering-sering ingat mati. Apa karena dzikrul maut? Ndek so maksudnya teingat doang mati sino pun ditemeli enggak wisi bilang jelo. Ndek ku bogoyan. Kenapa? Aku ingat mati. Ndek niaran ingat mati no. Siaran ingat mati no Bapak Ibu, kita tahu kematian itu bakalan datang, maka kita persiapkan apa bekal kita menuju kematian. Yaran ingat mati no. Tau na diri nagan mati, lah di negirang sembayang. Tau na diri nagan mati masih doang dakwaan parana no main si macam-macam. Tau na diri nagan mati masih doang kajuman hidup no bahaya. Makanya kata guru-guru kita ada yang keren.
sebelum mati fisabilillah, hidup dulu fisabilillah. Apa karena hidup fisabilillah Bapak Ibu? Kehidupan tesi bilang jelono, usahakan bilang jelo, dendek entah lupa ngawi pegoyan bagus bilang jelo lain. Makanya ketika bangun terpikiran Bapak Ibu, ibu-ibu, ketika pelunggu bangun apa yang pelunggu pikirkan? Kando. Ya ke karena ibu-ibu? Karena bapak-bapak apa pelunggu pikirkan setiap bangun? Kepeng ganon. Nih, belengan kumu kepeng jelone. Jadi bagus, itu kewajiban kita kepada keluarga kita. Cakep, hebat, luar biasa. Tapi ingat Bapak Ibu, dendek lupa, ada yang kita pikirkan juga. Apa itu? Kira-kira hari ini amal soleh apa yang saya lakukan simina Allah Ta'ala demen baginda Rasul geger le itu. Ya nah terpikiran sino bilang dulu. Nah, naran dengan ingat mati. Ne so mati sini jurun mati doang tau nende. Jadi ingat mati itu artinya apa? Orang-orang mempersiapkan setelah kematian. No, aran dengan ingat mati. No, pelajaran pertama Isra Mi'raj. Apa itu? Bersih. Atenta bareng-bareng. Kedua Bapak Ibu, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Baginda Rasul diperjalankan dari masjid menuju masjid. Ini sebagai pembada le ita barang-barang agan tebarang-barang makmurang masjid ta. Mamurang ya. Nang kene namanjari barang-barang nang kunta ngombe bangun ya. Setelah najari barang-barang nang kunta ngombe isi ya bagus. Kenapa? Dendek pina apa ranano, jangan buat masjid itu seperti gorong batang. Bahasa apa bahasa Belunggu? Pada keranda mayit no. Coba Belunggu tengok lihat yang namanya keranda mayit, apalagi yang dibuat dari ampel bambu no. Kan papah na bau bambu, luwe apa sekedi? Luwe. Papah tembau ya no bambu sino. Lagu si tama tiba bambu sino sai pira dengan seke sai si tama no si mati no doa. Kita pengen bilang dendek sampai pina masjid no papa temina aja alhamdulillah selampung milu gotong royong bagus bagus. Lagu dendek papa na jeri lah dua tedu marbot kanca anak jeri na doang isina. Dendek merano PR Bapak Ibu, PR. Maka sedikit rezeki kita sedikit tersumbangan. Kenapa nanti di akhirat itu arah dengan simun basentiang beserogotan? Apa bahasa Belunggu beserogotan? Beserbuan. Jadi di akhirat itu ada orang-orang beserbuan. Nyerbu apa? Nyerbu kiriman amal, kiriman pahala dari orang-orang keluarganya yang masih hidup. Amun narak dengan dakwaan nyumbang le masjid nih denula milu beserogotan. Kenapa? Sudah ada keluarganya si ngirimang ya. Selo yang denula berebut-rebut. Kenapa? Wah arak kiriman pahala. Termasuk amal jariah kita nih Bapak Ibu tiap masjid nih. Nah bayangin pira luwi dengan gen sholat segitu banyaknya yang pelunggu dapatkan pahala. Semakin banyak orang sholat di tempat ini, makin banyak orang ngaji Quran, makin banyak orang majelis taklim, makin banyak pogoyan-pogoyan bagus tegawe lekte, pelunggu juga dapat Bapak Ibu. Lagu dendek kia jadi alasan nekula sholat kenapa? Noh amalku luwe le masjid luwe dengan sembayang le itu. Jangan sambil ita sendah sholat. Nah maka Bapak Ibu tiang, mari semangat Isra Mi'raj ini kita gunakan bagaimana untuk ngapain? Memakmurkan masjid kita bareng-bareng. Pertama, bangun masjid sebagus-bagus nagan taisah di dalamnya.
Setelah itu, setelah jadi, mari kita bareng-bareng memakmurkannya dengan amal soleh, pegoyan-pegoyan bagus. Nah, mudah-mudahan ada berkah manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita berdoa. Kita bacakan Fatihah dulu untuk kedua orang tua kita selaku dengan tawata guru-guru dan murid-murid kita semua, jamaah pengurus masjid yang pernah nyumbang berjasa pada masjid kita, orang-orang kita cintai, orang-orang mencintai kita, orang-orang yang pernah berbuat baik berjasa kita dengan sidaman dengan sindik nadaman kita, orang-orang yang pernah zalim menyakiti kita kepada kita keluarga tawilah hadratin Nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطها فلاحا وآخرها نجاحا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله حقيقة بقولك يا رب العالمين اللهم يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم لمن لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اقض حوائجنا يا عليم يا قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.